Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau muter-muter lagi ya. Sudah cukup lama saya nggak bikin konten ya, setelah konten terakhir saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman muter-muter aja, keliling-keliling Surabaya di tahun 2025. Tapi ya nggak nggak benar-benar keliling-keliling banget sih teman-teman sebenarnya. Cuman saya akan saya cuma akan lewatkan beberapa rute, khususnya dari titik kita mau mulai ini di wilayah Ampel ya, ini di Pegirian, sampai nanti di sekitaran Jalan Tunjungan dan Urip Sumoharjo atau Darmo mungkin ya, mungkin sampai di situ aja. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya juga emang sudah saya niatkan, saya ingin ngonten. Saya ingin konten di wilayah Surabaya Barat Timur. Iya, Surabaya Barat dan Surabaya Timur. Cuman nanti juga akan melewati Surabaya Selatan. Makanya untuk perjalanan awalnya ini, karena kita tidak ada vlog sebenarnya awalnya, cuman kok aman ya gitu. Jadi mumpung perjalanannya juga panjang, biar dapat video banyak juga, akhirnya ya udahlah kita gas untuk ngevlog aja. Jadi ini sebenarnya video random yang barusan kepikiran. Jadi kita akan perjalanan ya menuju ke Jalan Tunjungan, sebenarnya ke Jalan Maijen Sungkono, teman melewati Jalan Tunjungan. Oke. Ini kalau misalkan ke kiri itu ke Kapasan teman-teman, kalau ke kanan itu Kembang Jepun ya, atau Kia-Kia, atau Pecinan, atau Kota Tua Surabaya. Nah ini kita lurus dari arah Pegirian ini ke arah jalan, saya lupa ya namanya jalannya di sini. Tapi ini depannya ITC. Terus di seberangnya situ ada Pasar Atom Mall. Pasar Atom itu salah satu mall di Surabaya yang cukup legendaris ya. Dan di lantai atasnya itu teman-teman, di lantai atasnya Pasar Atom itu dia memiliki kolam renang. Nah di lantai 4 kalau saya nggak salah, tapi bangunannya tersendiri gitu teman-teman. Di daerah ini parkiran mobil, yang gedung parkiran mobil itu. Nah di lantai paling atasnya sendiri, kalau saya nggak salah ya, mohon dikoreksi teman-teman kalau salah, itu ada kolam renang. Nah saya juga baru tahu ternyata yang mendesain atau arsiteknya Pasar Atom itu dulu ternyata adalah ayahnya ini teman-teman, artis, ayahnya Bunda Maya Estianty. Itu ternyata ayahnya adalah arsitek dari Pasar Atom Mall yang mendesain. Salah satu tujuannya ada kolam renang di lantai atas itu, supaya jikalau ya amit-amit ya terjadi kebakaran di Pasar Atom Mall, pemadam kebakaran itu cukup mengambil air itu dari kolam renang itu teman-teman, memudahkan aksesnya itu. Jadi tujuannya bagus ya, saya baru tahu juga. Itu kan saya masuk kolam renang itu kan sebenarnya dari zaman SMA, karena dulu kan ada mata pelajaran itu kan olahraga itu teman-teman, penjaskes. Nah terus salah satu ujian prakteknya itu kerjasamanya guru saya itu di kolam renang Pasar Atom gitu teman-teman. Oke, ini kita perempatan ya, ini di Pasar Besar ya. Ini kalau misalkan ke kiri itu ke arah Kalianyar teman-teman, ke arah Ngagle, ke arah SMA Komplek juga bisa. Jadi ini kita sudah mulai memasuki Surabaya Tengah ya, Surabaya Pusat. Nah kalau ke lurus itu ke Undaan teman-teman, lurus itu ke Undaan. Dan kalau ke kanan itu ke arah Jalan Pasar Besar Wetan teman-teman.
ke arah Pasar Besar Wetan, kita akan ke kanan, tapi nggak sampai lurus ke arah Tugu Pahlawan. Itu nanti kita akan belok kiri ke Penile. Oke, lampu hijau teman-teman. Di sini kita belok ke kanan, kita menuju ke jalan. Ini belum Pasar Besar Wetan ya, ini Jalan Jagalan namanya. Dulu jalan ini pernah dipakai syuting film. Filmnya itu Jack ya, film Jack itu pernah, film Anak Surabaya, sama film ini teman-teman yang dikelola sama Bayu Skak, yang apa, saya agak lupa sih, yang Loro Hati apa ya, bukan ya, lupa saya, pokoknya pernah kok dipakai di sini. Nah di depan itu kalau lurus itu ke depan itu ke arah Pasar Besar Wetan. Nah di sini kita nggak lurus ya, itu arah Tugu Pahlawan itu kalau lurus teman-teman. Kita ke kiri, belok kiri langsung ya di sini. Nah kita belok ke kiri, kalau ke kanan ini ke arah Stasiun Semut, Stasiun Surabaya Kota namanya teman-teman. Nah ini adalah Jalan Penile. Nah Jalan Penile ini salah satu wisata heritage atau wisata kampung lawas ya yang ada di Surabaya. Salah satu lokasi favorit ya yang saya sarankan mungkin ya untuk di daerah sini adalah berkunjung ke rumah Bung Karno. Jadi di daerah sini itu adalah tempat lahir Bung Karno teman-teman. Kampung wisata Lawang Seketeng namanya di wilayah Penile. Rumah lahir Bung Karno, terus juga ada rumah Hos Cokro Aminoto juga di sini juga teman-teman. Di daerah Penil sebelah kanan ini sungai ya, tapi tembusannya mana saya kurang tahu teman-teman. Nah ini kalau misalkan rumah Bung Karno itu ini teman-teman, di apa, belok kiri, kita lurus, kita mau ke arah Jalan Tunjungan. Jadi setelah ini kita ada jembatan di sebelah kanan, kita belok ke kanan aja teman-teman. Nah ini ya, kalau lurus itu ke arah Jalan Ahmad Jais itu adalah rumah Hos Cokro Aminoto teman-teman. Hos Cokro Aminoto itu adalah kakeknya dari salah satu kakek ya, atau leluhur dari Maya Estianty juga. Oke, sekarang kita sudah sampai di Jalan Gemblongan. Nah ini kita rekam itu di hari Sabtu pagi teman-teman. Nah hari Sabtu pagi otomatis jalannya sepi, dan kita mungkin akan melihat beberapa orang itu berolahraga, beraktivitas olahraga gitu teman-teman. Nah ini kita dapat lampu hijau, kita langsung lurus saja ke arah Jalan Tunjungan. Oh iya, FYI atau for your information aja teman-teman, di sini itu kalau minggu pagi itu Jalan Tunjungan itu ditutup karena Car Free Day. Dan salah satu yang menjadi spotlight juga di kota Surabaya akhir-akhir ini adalah, oke kita kasih jalan dulu. Salah satu spotlight yang sekarang sedang ada di Surabaya adalah parkir di bahu jalan dari Jalan Tunjungan ini sudah ditiadakan oleh pemerintah kota Surabaya dan juga Dishub dan instansi terkait ya. Sehingga sekarang itu katanya teman-teman ya, saya belum ngecek juga, sekarang sudah nggak macet di Jalan Tunjungan. Nah untuk memastikan itu, insya Allah hari besok Senin ya, pulang kerja saya akan coba ke sini, terus saya akan coba untuk ngevlog ya, jalan kaki aja sih, tapi ngevlog jalan kaki untuk melihat apakah Jalan Tunjungan memang sudah sepi, sudah tertib dari parkir bahu jalan teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen ya dapat info itu, silakan untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan. Sekarang kita sudah sampai di Jalan Gubernur Suryo, dan di sebelah kanan ini adalah ada Hotel Tunjungan, serta di samping-sampingnya ini adalah Tunjungan Plaza teman-teman. Itu ya, kita sudah sampai di Jalan Gubernur Suryo, yang mana ini adalah tempat yang semakin ramai orang-orang berolahraga di pagi hari, karena ini juga weekend teman-teman. Oh itu kan ada komunitas lari dari mana ini,
Ini benar-benar memang sekarang itu lari itu jadi salah satu apa ya, olahraga culture ya, yang ada di salah satu yang ada di kota Surabaya. Semuanya berbondong-bondong untuk aktivitas. Kalau dulu itu sempat sepedaan teman-teman, sampai sepedaannya tuh ke tengah-tengah jalan. Sekarang itu lari ya, lari yang culture, yang benar-benar digandrungi sama anak-anak zaman sekarang ini ya. Dan kalau misalkan teman-teman itu pagi hari pasti nemuin orang-orang apa namanya, lari kayak gini, lari sepedaan ya, wajar ya, bagus juga sih. Maksudnya nggak ke arah negatif teman-teman, nggak yang ke arah negatif. Kalau negatif kan biasanya kayak hiburannya malah ndugem atau gimana. Nah ini kan lari ya, olahraga, jadi bagus teman-teman. Oke, sekarang kita sudah sampai di Jalan Panglima Sudirman. Kita menuju, oh ini ada yang bawa anak, ini Pak, larinya sambil bawa stroller teman-teman. Luar biasa ya, memang segitunya, mantap. Merasa malu saya karena saya nggak olahraga, malah motoran ngevlog. Tapi nggak apa-apa, semuanya punya porsinya masing-masing. Nih, terus juga di Surabaya ini nggak kalah ya sama di Jakarta. Jadi kalau misalkan teman-teman lari, terutama di wilayah tengah kota Surabaya, itu nggak usah takut, karena di sini tuh banyak fotografer-fotografer atau street fotografer yang menawarkan ya teman-teman. Nah ini seperti yang di tengah jalan ini fotografer semua. Mereka biasanya langsung post di Instagram, atau ketika mereka duduk itu mereka apa namanya ya, kayak ini teman-teman, kayak sudah punya apa IG, terus ditaruh di depannya gitu, ada papannya, terus mereka fotografernya itu biasanya post gitu loh. Macam-macam sih, ada yang di Instagram, ada yang via aplikasi. Terus kita sebagai pelari itu tinggal melihat, oh IG-nya ini masnya, nanti setelah lari kita cek foto kita ada apa enggak. Terus kalau misalkan ada, kita mau minta, nah itu bayar teman-teman. Nah itu mereka memang menawarkan jasa seperti itu tanpa harus mereka itu repot-repot menawarkan. Jadi langsung memasarkan, mereka taruh lapaknya mereka, istilahnya gitu teman-teman. Mereka taruh lapaknya mereka dan langsung apa namanya, dan langsung yang mau beli ya silahkan, yang enggak mungkin dalam waktu 2 hari itu fotonya bakal dihapus. Biasanya itu seperti itu teman-teman. Nah ini di depan ini perempatan lagi, kalau ke kanan atau ke kiri ini ke Jalan Pandegiling namanya, tapi kita tidak boleh ke kanan ya kalau dari sini, baik dari arah Jalan Raya Darmo sini ataupun dari arah Panglima Sudirman, itu tidak boleh ke kanan. Oke, kita lurus lagi teman-teman. Kita sudah sampai di Jalan Raya Darmo, nggak kerasa ya. Dan kita akan coba untuk ke kanan. Nah nanti videonya mungkin akan saya akhiri di sebelum Jalan Indragiri teman-teman ya. Jadi kita akan akhiri videonya di sana. Kondisi kota Surabaya, keliling kota Surabaya 2025 terbaru, terupdate di pagi hari seperti ini teman-teman. Sebagai apa ya, tombol kangen buat beberapa rekan-rekan teman-teman saya yang mungkin sudah lama nggak berkunjung ya di Surabaya. Seperti inilah kondisi Surabaya di pagi hari teman-teman. Di sini kita akan belok ke kanan. Kalau ke kiri ini ke Jalan Polisi Istimewa ya, Polisi Istimewa M Jasin. Kalau ke kanan itu ke arah Jalan apa ya, Dr. Sutomo teman-teman. Kalau ke kiri itu bisa tembusnya ke Pasar Keputran, bisa tembus ke Ngagel ya, ke Dinoyo, Jalan Dinoyo Surabaya. Terus kalau ke kanan itu tembusnya ke lapangan Tor, lapangan Bogowonto. Nanti kita sebenarnya bakal lewat sana, cuman nggak sampai kita videokan pada video ini teman-teman. Jadi rutenya sama. Dan kalau lurus ini ke Taman Bonggol. Jadi benar-benar ini kita sudah berada di Surabaya Pusat teman-teman. Oke, lampu hijau lagi teman-teman. Kita gas, kita ke kanan ya. Dan ini tuh di sini lagi ada pembangunan patung polisi ya. Ini di sebelah kanan sini, jas merah. Oh, itu patungnya siapa ya? Apa Pak? Ini Pak polisi. Nah kita sudah berada di Jalan Dr. Sutomo, dokter ya, jadi bukan dokter.
Dari mungkin beberapa teman-teman belum tahu ya. Jadi di Surabaya itu ada namanya Dr. Sutomo dan ada yang namanya Bung Tomo. Sebenarnya dua-duanya itu namanya sama dengan gelar yang mirip-mirip teman-teman. Dr. Sutomo itu ada dua. Salah satunya yang di jalan sini Dr. Sutomo, terus yang di Ngagel itu ada yang namanya Jalan Bung Tomo. Nah, pada aslinya itu memang ada dua tokoh yang namanya sama persis namun beda orang, teman-teman. Nah, itu Dr. Sutomo dan juga Bung Tomo, namanya sama. Bedanya Bung Tomo itu yang membantu memproklamirkan, ibaratnya kayak membantu ketika dua-duanya sama-sama tokoh perjuangan, namun bedanya kalau Dr. Sutomo itu lebih di bidang kesehatan. Koreksi kalau saya salah teman-teman ya, nggak apa-apa, dikoreksi. Saya ini bukan asal sebut, saya pernah baca, tapi memang saya lupa keseluruhan ceritanya seperti apa. Gitu. Jadi teman-teman sharing-sharing aja di kolom komentar apakah saya sudah benar atau belum. Di depan ini masih Dr. Sutomo, dan kalau lurus itu nanti ke Indragiri, teman-teman. Ya udahlah, kita lewatin Bogowonto aja wis. Habis itu kita akhiri videonya sampai di situ. Ini kalau ke kanan ataupun ke kiri ini jalan raya Diponegoro, teman-teman. Nah, ini sama kayak tadi, ini kita nggak boleh asal ini kita tidak boleh ke kanan. Jadi baik dari arah Dr. Sutomo sini ataupun dari arah Diponegoro itu tidak boleh ke kanan. Nanti boleh ke kanan itu di arah belok kanan ke arah Jalan Kartini. Oke, di sini kita belok ke kiri ya. Kalau lurus itu bisa ya, bisa ke arah sana, ke arah Pasar Kembang Kuning sih, Pasar Pakis. Kita ke kiri ini ke arah Jalan Indragiri, dan di nggak jauh dari sini ini ada salah satu lapangan yang cukup viral dari 5 tahun yang lalu ya sebenarnya, yaitu yaitu lapangan Tor atau Gor Pancasila. Nah, ini salah satu lapangan yang recommended karena memang bahkan timnas saja latihan di sini. Timnas ataupun Persebaya kadang latihan juga di sini, teman-teman. Dan di sebelah kiri atau di depannya Tor, seberangnya Tor ini lapangan Bogowonto. Wah, ramai banget itu. Selain lapangan Bogowonto itu ada trek atletiknya ya. Bedanya salah satu yang menjadi pembeda adalah lapangan sepak bolanya itu bisa disewakan, teman-teman. Jadi biasanya lebih umum ya. Kalau di lapangan Tor itu biasanya nggak sembarangan disewakan karena memang standarnya berbeda ya. Standarnya wis untuk timnas itu, teman-teman. Bahkan besok rencananya timnas kan main di sini ya. Nah, itu pasti latihannya itu di situ, teman-teman. Di Tor atau di Gelora 10 November atau di di lapangan Menowo situ, Gelora Bung Tomo. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area Indragiri. Ini di depan sudah mau memasuki Maijen Sungkono. Jadi kita akan akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi dari YouTube channel Submaksi Channel. Baik teman-teman, terima kasih. Kita akhiri videonya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.